Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya di mata kuliah komunikasi keperawatan dengan topik kali ini adalah teknik komunikasi terapeutik ya. Jadi ya apa itu komunikasi terapeutik? Mungkin kalian sudah beberapa banyak yang tahu ya bahwa komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang digunakan ya untuk digunakan oleh tenaga kesehatan ya untuk meningkatkan status atau derajat kesehatan dari pasien tersebut. Oke ya, jadi komunikasi terapeutik ya dalam keperawatan merupakan sebuah hal yang sangat penting dan berguna karena komunikasi ini yang membantu pasien ya untuk membantu perawat ya untuk memahami pasien. Jadi bagaimana kondisi pasien, bagaimana perasaan pasien dan lain sebagainya. Prinsip komunikasi terapeutik berusaha untuk membuat pasien mampu beradaptasi ya terhadap gangguan psikologis seperti stres. Kemudian juga akan membantu perawat untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan dalam menghadapi pasien. Oke ya, tujuan komunikasi terapeutik jelas ya, tentu membuat perawat dan pasien dapat berkomunikasi dengan baik dan benar, kemudian menjalin rasa percaya juga gitu ya, kemudian membuat pasien lebih mampu untuk belajar, memahami dan mengerti tentang situasi dan kondisi yang dialaminya. Kemudian untuk perawat ini juga sebagai salah satu cara supaya terapi yang diberikan oleh perawat bisa dipahami dengan mudah oleh pasien. Kemudian untuk membuat komunikasi terapeutik maka kita juga harus mempelajari cara gitu ya atau komponen-komponen komunikasi terapeutik sehingga komunikasi terapeutik yang sudah kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Oke ya, ini adalah teknik komunikasi terapeutik ya, menjadi pendengar aktif, kemudian menerima informasi, menawarkan informasi, diam, ya meyakinkan, menyimpulkan, memberi penghargaan gitu ya. Kemudian membuka komunikasi, menempatkan waktu dengan tepat, mendukung deskripsi dari persepsi, menunjukkan keraguan, melihat kondisi dan situasi, menerjemahkan pesan dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama teknik komunikasi terapeutik adalah menjadi pendengar yang baik ya. Jadi seorang perawat ataupun orang yang berada dalam dunia kesehatan itu harus mampu untuk menjadi pendengar yang baik. Karena ketika kita menjadi pendengar yang baik, kita bisa mengambil ya aspek-aspek kecil gitu ya yang diutarakan oleh pasien atau oleh klien kita sehingga kita bisa nyambung ketika diajak berkomunikasi. Tuh. Nah, kemudian juga kita bisa menerima perasaan ataupun keluhan-keluhan serta komplain yang diadukan oleh pasien atau klien kita dan kita bisa menanggapinya. Bagaimana caranya untuk menjadi pendengar yang aktif ya atau yang baik gitu ya? Yang pertama adalah membuat kontak mata dengan pasien dan berusaha menatap wajah pasien ketika pasien berbicara. Jadi ini adalah salah satu teknik komunikasi terapeutik ya yang menjadi pendengar aktif. Kemudian jangan melakukan gerakan yang tidak diperlukan. Jadi misalnya gerakan berulang ya seperti tangan Anda memencet pensil, bolpen gitu ya dan sebagainya atau tangan Anda ya mengusap wajah atau menggenggam tangan pasien gitu ya. Kemudian berikan jawaban setiap pasien bertanya misalnya dengan langsung berbicara atau hanya sekedar menggerakkan kepala ya pertanda kamu mendengarkan pasien. Jadi agak sedikit mengangguk-angguk gitu ya dengan tetap mempertahankan kontak mata. Kemudian juga hadapkan atau arahkan tubuh kepada pasien dan usahakan untuk tidak membelakangi pasien ketika berbicara. Jadi usahakan Anda duduk di depan pasien gitu ya. Jadi Anda ada kontak mata, kemudian ada suatu gerakan yang menjelaskan bahwa Anda paham apa yang dibicarakan oleh pasien. Oke, kemudian teknik yang kedua itu adalah menerima informasi ya. Jadi ketika pasien bertanya, maka jawablah pertanyaan pasien tersebut sesuai dengan pengetahuan kamu ya. Jadi pada saat kamu menjawab pertanyaan pasien, maka di situ kamu sudah melakukan klarifikasi apakah kamu mengerti dengan pertanyaan atau tidak. Ya, jadi ketika pasien bertanya usahakan Anda menjawab
ya dengan pengetahuan yang Anda miliki gitu ya, tidak berbohong dan juga tidak melebih-lebihkan. Apabila Anda tidak tahu maka jawab gitu ya, jawab mohon maaf Ibu, saya masih belum paham untuk permasalahan ini, mungkin nanti akan saya cari gitu ya jawabannya dengan cara misalnya membaca buku, melihat searching ya di internet atau menanyakan kepada orang yang lebih tahu gitu. Kemudian usahakan untuk tetap fokus ya pada topik yang dimulai oleh pasien dan kembalikan pembicaraan ketika kamu merasa bahwa pasien sudah tidak membahas topik yang utama atau di sini ada tindakan focusing ya, memfokuskan kembali. Bagaimana caranya? Jadi ketika pasien sudah berbicara ngelantur gitu ya, Anda harus bisa mencari momen ya untuk berkata bahwa mohon maaf Bu, tadi sepertinya Ibu berbicara hal ini deh gitu ya. Jadi ada proses untuk focusing. Kemudian lakukanlah observasi terhadap pasien ya, misalnya dengan mengamati tingkah laku, ya gerak-gerik, ekspresi wajah, hingga cobalah untuk memahami perasaan pasien. Jadi ini kita harus aware ya terkait dengan komunikasi non verbal ya. Jadi komunikasi terkait dengan gerakan-gerakan kecil ya yang menandakan bahwa pasien tersebut mau mengakhiri misalnya, atau dia excited, atau dia malah cemas dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah menawarkan informasi. Ya, tadi sudah saya katakan, jadi apabila Anda itu tidak mengetahui ya jawaban, maka Anda bisa mencari tahu jawaban atas pertanyaannya. Kemudian Anda bisa memfasilitasi komunikasi dengan dokter atau dengan orang yang lebih tahu gitu ya. Atau ketika ada informasi yang harus Anda tutupi, maka cobalah untuk memberikan informasi yang dapat menenangkan diri pasien tanpa harus berbohong gitu ya. Nah itu, jadi Anda harus bisa melakukan pengalihan isu. Misalnya seperti ini, si klien bertanya, Mbak bagaimana tentang kondisi saya gitu ya, apakah saya bisa sembuh? Nah itu Anda harus coba menenangkan pasien. Bagaimana caranya? Jadi yang harus Anda kasih jawaban adalah Ibu, sampai saat ini gitu ya, sampai saat ini kondisi Ibu semakin membaik gitu ya. Namun Ibu tetap harus perlu menaati aturan untuk minum obat, kemudian mengurangi aktivitas dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada kata-kata yang tidak kata-kata yang menenangkan namun juga tidak berbohong. Jadi jangan bilang ibu pasti sembuh kok. Jangan. Jadi karena jangan memberikan suatu harapan yang tidak bisa Anda wujudkan gitu ya. Oke, lanjut ya, diam. Nah, ini adalah teknik komunikasi terapeutik yang berikutnya. Jadi ketika pasien sedang bicara, maka usahakanlah untuk tidak berbicara dengan orang lain atau tidak bermain HP ya. Jadi fokus ketika diajak berbicara itu Anda fokus mendengarkan apa yang orang tersebut utarakan. Kemudian juga ketika Anda diam pada saat pasien berbicara, maka pasien akan merasa bahwa Anda mau menunggu dirinya selesai berbicara dan dia akan merasa dihormati ya. Tapi juga ketika Anda diam, maka Anda juga nggak boleh terlalu lama gitu ya. Anda harus memberikan respon atau feedback terkait dengan apa yang diucapkan oleh pasien atau klien Anda gitu. Bisa jadi pasien akan merasa kamu menutup-nutupi sesuatu dari dirinya sehingga ia menjadi cemas apabila Anda terlalu lama diam gitu ya. Oke, kemudian meyakinkan ya. Jadi meyakinkan merupakan sebuah cara ya ataupun kemampuan perawat untuk memberikan keyakinan kepada seorang pasien baik melalui ekspresi, wajah, perkataan ya hingga pandangan mata. Dengan mempelajari teknik terapeutik, maka perawat mampu untuk menenangkan ya dan membuat pasien nyaman. Meskipun sebenarnya perawat sedang menutupi sesuatu tentang diri atau kondisi pasien. Jadi Anda harus tampil meyakinkan ya tanpa ragu ketika Anda menyampaikan suatu informasi gitu ya. Jadi harus tidak ragu lagi. Kemudian ya menyimpulkan ya. Jadi ketika berkomunikasi dengan pasien gitu ya,
maka perawat harus bisa mengambil poin penting. Ya, jadi poin-poin apa yang diutarakan oleh pasien Anda harus bisa ambil dan harus bisa Anda klarifikasikan kepada pasien. Ya, jadi misalnya ada poin misalnya tentang yang membuat pasien tersebut cemas, Anda harus ambil gitu ya, dan Anda bisa bicarakan lagi dengan pasien. Misalnya, Ibu tadi mengatakan bahwa Ibu sekarang cemas karena Ibu nggak tahu atau tidak tahu ya tentang efek dari obat. Nah, itu Anda harus bisa paham ya atau jeli poin-poin mana yang penting dan bisa Anda gunakan sebagai respon atau feedback. Kemudian ya memberi penghargaan ini juga penting ya. Jadi teknik yang selanjutnya yang harus pelajari adalah perawat mencoba untuk memberi penghargaan ketika percakapan atau komunikasi sedang berakhir. Misalnya dengan memberikan semangat atau memberikan respon-respon yang sepertinya diharapkan oleh pasien. Ya, misalnya Ibu baik, bagus Ibu sudah mau berkomunikasi dengan saya gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu teknik komunikasi terapeutik. Kemudian membuka komunikasi. Ya, jadi ketika seorang pasien ingin menyampaikan sebuah informasi, namun ia masih ragu untuk mengutarakannya, maka di sini perawat harus ya mampu untuk membuka komunikasi yang baik. Jadi ya membuka komunikasi ini akan membuat komunikasi terjadi memiliki sifat terbuka ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, kemudian secara terang-terangan gitu ya. Kemudian membuka komunikasi bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti mendorong pasien untuk meneruskan komunikasi. Ya, contohnya misalnya, "Ya Ibu, ada lagi yang mau disampaikan?" "Ya, tadi sudah bagus Ibu, monggo ada lagi yang ingin disampaikan," gitu ya. Kemudian menunjukkan sikap bahwa bahwa Anda ya selaku perawat mau mendengarkan dirinya. Jadi sikap baik itu tingkah laku ya, kemudian mimik, kemudian verbal Anda harus menyatakan bahwa Anda mau ya mendengarkan si pasien tersebut. Kemudian memotivasi diri pasien untuk terbuka dan membuka diri. Kemudian mendominasi komunikasi dengan tujuan untuk memancing respon pasien. Contohnya misalnya Anda berkomunikasi gitu ya, kemudian pasiennya diam, maka Anda harus bisa mengambil alih atau mendominasi komunikasi sehingga pasien tersebut mau berbicara kembali. Kemudian menempatkan waktu dengan tepat. Ya, jadi teknik komunikasi ini harus juga dipelajari bagaimana caranya Anda menentukan waktu untuk berkomunikasi. Ya, jangan dilakukan komunikasi ketika pasien sedang beristirahat atau sedang makan, itu jangan. Jadi pilihlah waktu-waktu yang pasien memiliki waktu senggang, waktu luang gitu ya, dan tidak pada saat beristirahat. Ini adalah teknik komunikasi terapeutik yang harus juga dipelajari oleh perawat. Oke, ya jadi ini contohnya tadi, klarifikasi waktu kejadian antara satu kejadian dengan kejadian lain, mengeksplorasi ingatan pasien gitu ya. Kemudian meyakinkan, memberi dukungan dan sebagainya. Jadi harus selain waktu dalam arti sesungguhnya ya, maka Anda juga harus bisa mengklarifikasi waktu kejadian yang sudah diungkapkan oleh pasien tersebut. Kemudian juga membuat jadwal komunikasi lanjutan apabila Anda ingin berkomunikasi lagi dengan pasien tersebut. Oke, kemudian mendukung deskripsi dari persepsi. Jadi mendukung deskripsi dari persepsi ini adalah caranya adalah dengan meminta izin kepada pasien ya untuk menyampaikan pendapat Anda tentang apa yang diutarakan oleh pasien. Kemudian hingga menanyakan apa yang dirasakan pasien dan bagaimana perbedaan perasaan yang dirasakan oleh pasien, gitu ya. Jadi Anda di sini mendukung deskripsi dari persepsi Anda. Contoh misalnya pasien bilang bahwa kondisinya saat ini sudah mulai membaik, gitu ya. Nah, Anda ingin memberikan suatu persepsi atau pandangan Anda gitu ya, maka Anda harus izin dulu, "Ibu, mohon maaf,
saya boleh nggak memberikan suatu pendapat misalnya gitu ya. Maka Anda harus izin dulu, kemudian setelah itu baru Anda sampaikan ya. Mengeksplorasi masalah yang dialami pasien secara mendalam dan menyeluruh, menunjukkan realita atau kenyataan yang terjadi dengan memberikan informasi yang tidak menyakiti pasien. Oke, berikutnya adalah menunjukkan keraguan ya. Jadi kadangkala terlalu percaya diri itu juga tidak baik karena akan mempengaruhi pandangan atau persepsi seseorang. Ya, itulah sebabnya ketika melakukan komunikasi terapeutik diperlukan sikap yang menunjukkan keraguan di dalam diri seorang perawat. Ya, jadi misalnya gini, Anda terlihat antusias ya, jadi banyak bertanya. Misalnya ibu menyampaikan pasien tersebut menyampaikan apa, Anda klarifikasi lagi, gitu ya. Nah, namun juga memang ketika hal ini salah penempatannya gitu ya, contohnya misalnya ragu dalam menjawab, maka itu juga kan tidak baik. Yang dimaksud menunjukkan keraguan di sini adalah Anda tidak terlalu overconfident ya. Jadi artinya dalam Anda itu bersikap, berperilaku gitu ya, Anda harus terlihat seperti berusaha untuk mencari tahu. Nah, itu. Kemudian melihat kondisi dan situasi ya. Jadi teknik berikutnya ini adalah perawat ya harus mampu menjelaskan pikiran dan informasi yang diberikan. Caranya bisa dengan melakukan beberapa hal seperti melakukan pencarian informasi, kemudian memberikan pengertian, memverbalisasikan apa yang diucapkan gitu ya, kemudian mempertimbangkan segala sesuatu baik mengenai anjuran, saran, kritik, ataupun motivasi. Kemudian memverbalisasikan ya apa yang diucapkan oleh pasien ya mengenai anjuran, saran, kritik, ataupun motivasi. Kemudian mempertimbangkan segala sesuatu ya, mulai dari resiko, keuntungan, serta dampak informasi yang diberikan. Kemudian juga Anda harus bisa menerjemahkan pesan. Ya, jadi harus mampu mengidentifikasi, menerjemahkan informasi, kemudian mampu juga mengidentifikasi perasaan pasien mengenai topik yang sedang dibicarakan. Gitu ya. Caranya dapat dengan melakukan beberapa hal seperti mendukung pandangan pasien ya. Jadi Anda mempertegas kembali ya apa yang diucapkan oleh pasien tersebut. Kemudian mengajak pasien berkolaborasi ya. Jadi dalam suatu tindakan misalnya memandikan tindakan personal hygiene gitu ya, bersih-bersih, membersihkan diri, maka Anda mengajak pasien tersebut untuk berkolaborasi. Kemudian membaca pesan atau informasi bahkan statement yang diucapkan oleh pasien. Kemudian membatasi diri ya. Jadi membatasi diri ini juga merupakan sebuah hal yang wajar ketika terjadi sebuah komunikasi. Tidak terkecuali ya komunikasi terapeutik. Ya. Membatasi diri bagi seorang perawat itu adalah dengan menjaga informasi yang keluar ya, dengan tidak menjelaskan ya informasi-informasi atau kondisi pasien kepada orang lain ya gitu ya. Contohnya adalah ketika pasien ingin membuka informasi mengenai suatu penyakit yang diderita dan ingin mengetahui penyakit apa yang ia derita, maka sebisa mungkin perawat dapat mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain dengan tujuan untuk menjaga perasaan dan kondisi tubuh pasien. Kemudian ya, mendekatkan diri dengan pasien ya. Dengan mendekatkan diri kepada pasien, maka perawat telah menunjukkan sebuah penghormatan terhadap pasien. Jadi ketika itu dilakukan, pasien juga akan merasa bahwa perawat ingin terlibat dalam dan masuk ke dalam diri pasien. Ya, cara utama dari teknik yang satu ini adalah dengan sesering mungkin mengajak pasien untuk berkomunikasi dan sering menanyakan kabar pasien. Ya, jadi
mendekatkan diri dalam arti yang bukan sesungguhnya gitu ya, apalagi sekarang sedang zamannya social distancing. Kemudian memberikan humor ya. Jadi memberikan humor atau bahan bercandaan adalah salah satu hal terpenting yang harus bisa dipelajari dan diaplikasikan ya oleh seorang perawat. Sebuah bahan bercandaan yang berhasil membuat pasien tertawa akan mampu menunjukkan sebuah keberhasilan perawat dalam memberikan ketenangan ya, menurunkan ketegangan dan kebahagiaan pasien. Kemudian berikutnya adalah mendidik. Ya, ini adalah yang terakhir. Jadi teknik terapeutik yang terakhir adalah dengan mendidik pasien, dengan berusaha mendidik pasien untuk mengikuti anjuran ya, baik dari dokter, baik dari perawat, kemudian meminum obat dengan teratur gitu ya. Kemudian mendidik pasien juga akan memberikan timbal balik yang baik bagi perawat untuk dapat berkomunikasi ya dengan pasien-pasien yang lain. Selain itu mendidik pasien untuk mengikuti seluruh proses perawatan yang ada sehingga membuat pasien lebih tenang dan lebih yakin. Oke, itu saja materi dari saya terkait dengan terkait dengan teknik komunikasi terapeutik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Let it go, make my body go. Make our bodies high.